Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Paviliun Harta. Xiang Xin baru melalui setengah perjalanan ke kota Wuho dengan membawa Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu di kiri dan kanannya. "Guru, kita akan pergi kemana?" Xiang Xin tiba-tiba memperlambat laju terbangnya mendengar pertanyaan Qin Ziyun. Ia sebelumnya berpikir untuk pergi ke kota Wuho terlebih dahulu. Ia baru memikirkan untuk apa dirinya membawa kedua muridnya ke sana. Xiang Xin berpikir sejenak. Kedua muridnya sangat awam dunia kultivator meskipun memiliki kultivasi tinggi. Mereka bahkan tidak memiliki pengalaman bertarung dan tidak bisa mengendalikan energi mereka. "Aku berencana untuk memberi kalian pelatihan awal, tapi sebelum itu kita akan singgah dulu di kota terdekat. Kalian perlu membersihkan diri dan mengenakan pakaian yang layak." Xiang Xin melirik Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang mengenakan pakaian lusuh dan kotor. Tubuh mereka juga kotor dengan rambut acak-acakan, terlihat sangat tidak terawat. Xiang Xin yang tidak tahu jalan, melesat secara acak mencari kota terdekat. Tidak berapa lama kemudian, Xiang Xin tiba di sebuah kota yang bisa dibilang besar. Ia telah memasangkan lingkaran sihir di tubuh kedua muridnya agar aura mereka tidak terus merembes keluar. Itu bisa menyebabkan kekacauan jika aura kuat mereka terus bocor. Para kultivator dengan kultivasi tingkat martial spirit ke bawah bisa membeku hanya dengan aura mereka. Banyak orang yang melirik ke arah mereka bertiga. Hampir semua orang berpikir Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu adalah budak Xiang Xin. Wajar saja mereka berpikir begitu mengingat penampilan kedua gadis itu saat ini. Xiang Xin memasuki sebuah toko bersama kedua muridnya. Toko itu merupakan salah satu usaha cabang milik sekte senjata ilahi yang bernama Paviliun Harta. Paviliun Harta tidak menjual berbagai macam senjata dan artefak namun juga menjual pakaian yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas yang memiliki keunikan tersendiri. "Selamat datang Tuan Muda," seorang pelayan menyambut Xiang Xin dengan senyum ramah. "Apakah di sini ada pakaian untuk kultivator wanita? Aku ingin membeli pakaian untuk kedua muridku." Pelayan muda menoleh ke arah Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang terlihat seperti gembel, bahkan pakaian keduanya terlihat sangat lusuh seperti seorang budak. Xiang Xin bisa melihat pelayan itu ragu, ia akhirnya membocorkan sedikit auranya. "Apa kau tidak mendengarku?" Pelayan muda tertegun, melihat wajah Xiang Xin yang terlihat dingin dan aura kuat yang menekan. Ia tidak berani lagi untuk memandang mereka dengan sebelah mata. "Tentu saja ada Tuan Muda, mari ikuti saya." Pelayan muda menuntun Xiang Xin ke tempat di mana pakaian berada. "Ngomong-ngomong pakaian kultivator wanita seperti apa yang Tuan Muda inginkan?" tanya pelayan muda. "Aku ingin kualitas terbaik dan memiliki atribut es." "Kalau begitu sepertinya kita perlu ke lantai 3. Mereka pun berjalan menuju lantai 3. Dalam perjalanan banyak yang memandang ke arah mereka, terutama ke arah Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Mereka semua terlihat jijik, bahkan ada juga yang mencemooh mereka sebagai gembel yang tidak tahu diri karena berani memasuki Paviliun Harta. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sangat kesal mendengar cemoohan mereka, terutama saat orang-orang itu menghina guru mereka. Namun Xiang Xin sendiri tidak peduli.
Saat mereka baru akan memasuki lantai 3, seorang pelayan lain berdiri seolah menghadang jalan mereka. Tunggu dulu. Mereka akhirnya berhenti, melihat pelayan yang berdiri di hadapan mereka. Sangat jelas dari ekspresinya, pelayan itu tidak menyukai mereka. Wan Ji, bagaimana bisa kau ingin membawa mereka ke lantai 3? Kau pikir lantai 3 bisa dimasuki oleh semua orang? Saudari senior Li, mereka ini. Sebelum Wan Ji menuntaskan kalimatnya, Xiang Xin menepuk bahunya. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa memasuki lantai 3? Tentu saja, lantai 3 adalah lantai teratas yang mana berisi barang-barang kelas atas. Lantai 3 disediakan khusus untuk para kultivator kelas atas. Jika kau bukan berasal dari keluarga atau sekte terkenal, maka kau setidaknya harus memiliki kultivasi tingkat martial ancestor. Pelayan Li tersenyum meremehkan, tatapannya seolah merendahkan Xiang Xin. Lihatlah diri kalian yang begitu lusuh, paling kalian baru berada di tingkat pembentukan inti atau paling tinggi tingkat martial master. Wan Ji menelan ludah, ia sudah merasakan aura kuat milik Xiang Xin yang dipastikan mereka adalah kultivator tingkat tinggi meskipun ia sendiri tidak tahu tepatnya berada di tingkat apa. Wan Ji sedikit lega saat melihat Xiang Xin masih tenang. Begitukah? Xiang Xin mengeluarkan aura kuat yang terpusat hanya pada pelayan Li. Pelayan Li langsung berlutut dengan wajah pucat merasakan aura kuat itu, tubuhnya berkeringat dingin karena ketakutan. Baiklah, aku rasa sudah cukup. Xiang Xin menghilangkan tekanan auranya. Nona Wan Ji, silakan tunjuk jalannya. Baik Tuan Muda. Wan Ji tidak berani membantah dan langsung menuntun Xiang Xin memasuki lantai 2 bersama dia muridnya, meninggalkan pelayan Li yang masih tertunduk lemas dengan wajah pucat. Setibanya di ruangan pakaian, terlihat di sana ada banyak pakaian yang dipasangkan pada boneka sebagai model di mana semua boneka itu berada di dalam kotak kaca. Xiang Xin bisa melihat dengan jelas setiap pakaian mengeluarkan aura masing-masing. Semua pakaian di sini benar-benar harta berharga. Yang membuatnya pasti merupakan seorang ahli. Jika saja pakaian seperti ini ada di duniaku sebelumnya, pasti para kaum bangsawan dari berbagai ras akan berusaha memperebutkannya. Xiang Xin mengakui kalau dunia kultivator ini lebih maju dalam kerajinan. Pakaian kultivator wanita dengan atribut es berada di sebelah sini. Wan Ji membawa Xiang Xin ke ruangan lain. Di sana Xiang Xin melihat semua pakaian berwarna putih dan biru sebagaimana warna yang menggambarkan elemen es. Silakan, Tuan Muda bisa memilih. Xiang Xin menoleh ke arah Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Pilihlah pakaian mana yang kalian suka. Baik Guru. Qin Ziyun langsung memegang tangan adiknya kemudian membawanya memilih pakaian dengan wajah riang. Xiang Xin melihat semua pakaian terdapat beberapa kristal sebagai aksesoris. Semua kristal terdapat ukiran formasi. Melihat ukiran formasi membuat Xiang Xin teringat dengan satu tetua yang berhasil lolos sebelumnya. Tetua itu pasti akan melaporkan kejadian pada pihak Sekte Formasi Dewa dan dirinya mungkin akan menjadi buronan Sekte Formasi Dewa. Xiang Xin harus bertambah kuat agar bisa melindungi dirinya. Dan ia juga harus melatih kedua muridnya agar bisa menjaga diri jika suatu saat ia tidak bersamaan mereka. Masalah menjadi semakin rumit. Selain Sekte Formasi Dewa, aku rasa murid-murid Sekte Seribu Pedang,
Sekte Racun Selatan dan Sekte Demonic Beast yang aku lawan sebelumnya juga akan mengincarku jika kami bertemu nanti, terutama siapapun di antara mereka yang mendapatkan kejutan dariku sebelumnya. Mungkin mereka saat ini sedang mencariku. Xiang Xin bergumam dalam hati. Belum 1 bulan ia berada di dunia kultivator ini, ia sudah memiliki begitu banyak musuh. Apakah sekarang ia harus mulai mencari rekan untuk membantunya jika berada dalam masalah nanti? Meskipun sekarang Xiang Xin mengubah penampilannya, namun ia tetap harus ekstra hati-hati. Episode sebelumnya, 51 ini sangat lembut. Episode berikutnya, 53 pencuri yang sukses. Guru, 53 pencuri yang sukses. Guru, kami ingin yang ini. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu dengan semangat menarik Xiang Xin ke tempat di mana pakaian yang mereka inginkan dipajang. Qin Ziyun menginginkan sebuah pakaian putih bersih yang sangat indah, begitu juga dengan Qin Qiaoyu. Keduanya memanglah saudari. Baiklah, Nona Wanji, berapa harga kedua pakaian ini? Harganya 200.000 kristal Qi kelas rendah untuk kedua pakaiannya, Tuan Muda. Kalau begitu aku ambil keduanya. Xiang Xin memberikan cincin dimensi berisi 200.000 kristal Qi pada Wanji. Silakan periksa sendiri, jika kurang aku bisa menambahkannya. Wanji memeriksa isi cincin dimensi dengan energi spiritualnya. Ini bahkan sudah lebih dari cukup, terima kasih Tuan Muda. Wanji senang karena Xiang Xin memberikan harga lebih beberapa ratus kristal Qi. Wanji kemudian membuka kotak kaca, melepaskan pakaian itu dari tubuh boneka lalu melipatnya dengan rapi. Wanji melakukannya dengan cepat dan terampil tanpa memperlihatkan kesalahan sedikitpun. Ini Tuan Muda. Xiang Xin memasukkan kedua pakaian itu ke dalam cincin dimensinya. Apakah ada lagi yang Tuan Muda inginkan? Oh ya, Xiao Yun, Xiao Yu, kalian juga memerlukan senjata. Senjata apa yang kalian inginkan? Xiang Xin menyerahkan keputusan pada kedua muridnya. Karena guru adalah kultivator pedang, jadi lebih baik kami juga memilih senjata pedang. Senjata pedang sangat banyak di paviliun harta, Tuan Muda dan Nona Muda bisa mengikutiku. Setelah semua keperluan mereka dibeli di paviliun harta, Xiang Xin bersama Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu pergi mencari penginapan terbaik di kota ini. Dalam perjalanan, Xiang Xin banyak mendengar orang yang berbicara mengenai kehancuran sekte formasi surga. Sepertinya berita ini menyebar dengan sangat cepat. Ya wajar saja. Sekte terkuat di Kekaisaran Bulan hancur dalam waktu 1 malam dan kini menjadi area yang ditutupi es. Xiang Xin bergumam, mungkin aku harus pergi dari Kekaisaran Bulan setelah ini untuk menghindar jika saja sekte formasi dewa menyelidiki tentangku. Setibanya di penginapan terbaik di kota ini yang bernama Penginapan Bulan Perak, mereka langsung masuk dan memesan kamar. Tuan ingin memesan berapa kamar? Tanya resepsionis. Sama dengan yang orang-orang pikirkan, resepsionis itu juga berpikir kalau dua gadis di samping Xiang Xin adalah budak pemuda itu. Jika kedua gadis itu datang berdua tanpa Xiang Xin, resepsionis pasti akan mengusirnya langsung. Namun ia melihat Xiang Xin adalah seorang kultivator jadi ia mewajarkannya. Biasanya memang ada yang menginap bersama budak mereka untuk bersenang-senang. 1 kamar saja.
Jawaban Xiang Xin memperkuat dugaan resepsionis. Sementara Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sendiri tertegun. Mereka langsung menoleh ke arah Xiang Xin kemudian menunduk malu. Berbagai pikiran aneh muncul di benak mereka. Guru ingin satu kamar saja, apakah? Guru sepertinya sama saja dengan kebanyakan pria, tapi jika itu guru. Kedua gadis itu membayangkan berbagai hal yang aneh. Meskipun mereka berusaha menepis pikiran tersebut namun tetap saja tidak bisa hilang. Xiang Xin menoleh ke arah kedua muridnya, "Kalian tidak akan tidur malam ini." Perkataan Xiang Xin menguatkan dugaan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Tidak akan tidur. Apakah guru ingin begadang semalaman untuk melakukan itu? Imajinasi kedua gadis itu semakin liar hingga wajah mereka memerah sendiri. "Kamar Anda adalah nomor 010, ini kunci kamar Anda Tuan," resepsionis memberikan kunci kamar. Xiang Xin mengambil kunci kemudian menyerahkan bayaran untuk menginap 1 malam saja. "Ayo." Xiang Xin langsung berjalan menuju kamar pesanan mereka. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berjalan di belakang Xiang Xin sambil menunduk dengan wajah mereka. Pikiran aneh mereka masih tidak hilang, malah semakin menjadi di setiap langkah. Memasuki ruangan, Xiang Xin melihat ruangan itu memiliki kasur yang besar, muat untuk 5 orang tidur di sana. Selain ruangan tidur, ada juga ruangan lain yang merupakan kamar mandi. Xiang Xin mengeluarkan 2 pakaian yang dipilih Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sebelumnya. "Kalian mandilah dulu dan pakai pakaian ini." Xiang Xin memberikan pakaian itu pada kedua muridnya. Barulah saat itu Xiang Xin menyadari keanehan pada kedua gadis itu. Xiang Xin cukup bingung kenapa mereka menunduk malu-malu namun ia tidak bertanya. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu mengambil pakaian dan langsung pergi ke kamar mandi tanpa mengatakan apa-apa. Xiang Xin melihat kedua muridnya yang pergi ke kamar mandi. Sejenak pikiran untuk ikut mandi bersama terlintas di benaknya, namun Xiang Xin dengan cepat menepis pikiran tersebut. "Sebaiknya aku periksa harta-harta yang aku dapatkan dari Sekte Formasi Surga." Xiang Xin duduk bersila kemudian memeriksa isi cincin dimensi yang dipenuhi harta dari Sekte Formasi Surga. Ada 100 juta lebih kristal Qi kelas rendah, beberapa juta kristal Qi kelas menengah dan sekitar 100 kristal Qi kelas atas. Kekayaan Sekte Formasi Surga sangat banyak, tapi wajar saja karena mereka adalah sekte ahli formasi terbesar kedua di benua Chenwu, pastinya memiliki banyak uang. Xiang Xin lanjut memeriksa barang-barang lainnya. Ada banyak sekali kertas dan kristal formasi serta gulungan formula susunan formasi. Berbagai macam senjata, artefak dengan ukiran formasi yang sangat kompleks. Xiang Xin mengeluarkan sebuah armor dada dan lengan. Armor ini sangat bagus, memiliki atribut yang sangat cocok untuk menyerang dan bertahan, serta ukiran formasinya menambah efektivitas armor. Xiang Xin melihat armor dada memiliki atribut logam dan sepasang armor lengan yang memiliki atribut api dan petir. Dua elemen yang sering Xiang Xin gunakan untuk menyerang karena memiliki daya hancur yang kuat. Xiang Xin langsung mengenakan armor dada di balik pakaiannya juga sepasang armor lengan tersebut. Hehe, benar-benar keuntungan yang bagus. Ternyata begini rasanya menjadi pencuri yang sukses. Xiang Xin memeriksa senjata-senjata atau artefak lainnya. Hingga setelah belasan menit, Xiang Xin selesai memeriksa semua isi harta.
Tidak semua harta Ian tahu kegunaannya, masih ada cukup banyak yang ia bahkan tidak tahu itu apa. Xiang Xin mengeluarkan sebuah buku dasar susunan formasi untuk ia pelajari sejenak sambil menunggu kedua muridnya selesai mandi. Xiang Xin mulai mempelajari dasar-dasar simbol dalam susunan formasi, mencoba memahami maknanya. Untuk membuat simbol formasi pun harus menggunakan tinta khusus. Tapi jika sudah ahli, tidak perlu lagi menggunakan tinta karena energi spiritual sudah bisa digunakan sebagai pengganti tinta. Tanpa sadar, Xiang Xin sudah lebih dari setengah jam menghabiskan waktu mempelajari dasar susunan formasi. Dan hebatnya, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masih saja belum selesai mandi. Hingga akhirnya 1 jam berlalu. Guru Xiang Xin secara alami menoleh ke sumber suara, ia seketika tertegun, diam seperti patung seolah tidak percaya yang ia lihat. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu, dua gadis malang yang ia temui kini sudah berdandan rapi dengan pakaian yang dibeli sebelumnya. Sebelumnya penampilan mereka sangat lusuh dan kotor serta rambut acak-acakan. Namun sekarang setelah mereka membersihkan diri, mereka kini terlihat seperti dewi yang turun dari surga. Kecantikan keduanya benar-benar tidak pernah Xiang Xin duga sebelumnya. Episode sebelumnya. 52 Paviliun Harta. Episode berikutnya. 54 Kembali ke Kota Liu. 54 Kembali ke Kota Liu. Guru, apakah ada yang salah dengan kami? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menunduk malu, mereka tidak berani menatap mata guru mereka yang terlibat begitu serius memandang mereka. Xiang Xin pun tersadar dari lamunannya, ia benar-benar tidak bisa mengendalikan diri melihat kecantikan kedua bersaudari ini. Guru hanya tidak menyangka kalian begitu cantik, jika kalian dari awal masuk kota sudah berpenampilan seperti ini, pasti orang-orang tidak akan mencibir tapi malah memberikan pujian. Ekspresi Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menjadi cerah. Tentu saja siapa yang tidak senang mendapat pujian dari orang yang mereka kagumi. Xiang Xin jadi teringat dulu ia juga pernah sekali mematung saat melihat wajah cantik seorang gadis di dunia sebelumnya. Saat itu Xiang Xin mengunjungi negeri elf dan melihat elf tercantik yang juga diakui sebagai wanita paling cantik di seluruh negeri. Xiang Xin memiliki hubungan yang cukup baik dengan gadis itu, ia beberapa kali melakukan pertarungan bersama melawan iblis. Aku baru ingat belum pernah bertemu dengannya sejak bertarung bersama terakhir kali. Dia juga tidak terlihat saat pertarungan terakhir melawan Raja Iblis. Kemana sebenarnya dia? Xiang Xin bergumam dalam hati. Wajah senang Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tidak bertahan lama sebelum ekspresi mereka kembali jadi malu-malu. Itu, Guru, kami. Qin Ziyun memainkan jari-jarinya. Guru, mau itu kan? Qin Qiaoyu juga tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Ada apa dengan kalian? Xiang Xin memiringkan kepalanya, ia sama sekali tidak paham kenapa kedua murid barunya ini bersikap aneh mulai sejak mereka memasuki penginapan. Sebelumnya guru bilang, kami tidak boleh tidur malam ini. Ah ya, benar, Xiang Xin baru mengingatnya, kalian tidak boleh tidur malam ini karena akan mendapatkan tugas pertama dariku. Tugas? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tertegun. Ya,
Kalian sangat payah dalam pengendalian energi, jadi malam ini kalian harus belajar cara mengendalikan energi hingga tingkat tertentu. Jika kalian berhasil maka besok seharusnya kalian bisa terbang. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terdiam, mengingat bagaimana mereka berpikir kotor sebelumnya membuat mereka malu hingga merasa ingin masuk ke dalam sebuah lubang. Ini akan menjadi pelajaran pertama dariku. Kalian harus berhasil mencapai apa yang aku harapkan, jangan sampai mengecewakanku. Baik guru. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu duduk bersila di depan Xiang Xin. Itu sedikit membantu kedua gadis itu merasa lebih baik, meskipun entah kenapa selain merasa malu, mereka juga merasa kecewa karena tidak sesuai harapan mereka. Xiang Xin terlebih dahulu memasang lingkaran sihir untuk berjaga-jaga jika saja kedua muridnya melakukan kesalahan dan malah membuat energi mereka meledak, itu bisa menyebabkan seluruh kota dan isinya membeku. Malam itu, Xiang Xin memberikan pelajaran tentang cara-cara mengendalikan energi pada kedua gadis itu. Keesokan harinya, Xiang Xin sedikit memahami mengenai kekuatan tubuh ilahi Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Energi milik Qin Ziyun sepenuhnya adalah energi dingin murni. Para kultivator biasanya harus menyerap energi alam kemudian akan diproses di dantian untuk menjadi energi Qi sejati. Energi Qi sejati itu nantinya bisa diubah oleh para kultivator menjadi elemen. Bisa dibilang energi Qi sejati merupakan energi netral yang bisa diubah menjadi semua elemen. Namun itu akan kembali lagi pada akar spiritual sang kultivator. Sementara Qin Ziyun, dari awal energinya merupakan energi dingin murni. Saat menyerap energi alam, energi itu tidak diubah menjadi Qi sejati oleh dantiannya melainkan langsung menjadi energi dingin yang sangat murni. Sedangkan Qin Qiaoyu berbeda dengan kakaknya. Gadis itu memiliki energi yin yang sangat murni. Sama halnya dengan Qin Ziyun, saat menyerap energi alam, energi itu akan langsung berubah menjadi energi yin murni saat baru memasuki tubuh. Xiang Xin tidak terlalu paham dengan energi yin murni karena pemilik energi itu bahkan lebih langka dari pengguna elemen cahaya. Namun ia mengetahui kalau energi yin bisa diubah menjadi berbagai macam elemen lain yang memiliki unsur yin, sebagai contohnya elemen es. Dari sini Xiang Xin bisa memperkirakan jika para pemilik tubuh ilahi bisa langsung mengubah energi mereka sesuai dengan tubuh ilahi yang mereka miliki. Namun Xiang Xin masih belum tahu pasti tubuh ilahi yang dimiliki kedua muridnya. Setidaknya untuk saat ini Xiang Xin menduga Qin Ziyun memiliki tubuh ilahi sedangkan Qin Qiaoyu memiliki tubuh ilahi yin. Benar-benar dingin, Xiang Xin menggunakan energi Qi untuk menghangatkan tubuhnya. Saat ini seluruh ruangan kamar mereka diselimuti es tebal yang sangat dingin. Jika bukan karena lingkaran sihir yang Xiang Xin pasang, pasti seluruh kota sudah membeku saat ini. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berkali-kali melakukan kesalahan hingga membuat seluruh ruangan membeku. Namun hasil dari latihan sama sekali tidak mengecewakan. Dalam satu malam, kedua gadis itu sudah menjadi lebih baik dalam pengendalian energi Qi. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu segera menghilangkan semua es itu dengan ekspresi canggung. Guru, kita hanya menginap satu malam di sini, lalu kemana kita akan pergi setelah ini? Tanya Qin Ziyun. Kita akan pergi ke kota Liu terlebih dahulu. Kota Liu. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terkejut, tubuh mereka gemetar.
Rasa trauma mereka terhadap kota kelahirannya masih ada, terlebih terhadap keluarga Liu. Aku belum mengatakannya pada kalian ya. Sebenarnya aku telah menghancurkan keluarga Liu. Perkataan Xiang Xin membuat kedua gadis itu merasa cukup lega, keluarga yang telah membuatnya menderita kini telah hancur. Lalu untuk apa kita ke kota Liu, Guru? Aku ada sedikit urusan dengan aula obat di sana. Jika urusan di sana sudah selesai maka barulah kalian akan memulai latihan yang sebenarnya. Xiang Xin harus membuatkan Fuao sebuah eliksir tingkat 9 sebagaimana perjanjian sebelumnya. Ia tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan 5 pil tingkat 9. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sadar meskipun mereka memiliki kekuatan besar, namun keahlian dan kemampuan mereka sangat kurang. Mungkin saja kultivator tingkat martial Sein bisa mengalahkan mereka. Mereka harus berlatih lebih keras agar tidak menjadi beban untuk Xiang Xin. Baik Guru. Xiang Xin pergi menuju kota Liu bersama kedua muridnya. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sudah bisa terbang meskipun mereka tidak bisa memaksimalkan kecepatan di tingkat kultivasi mereka saat ini. Membutuhkan 4 hari terbang tanpa henti untuk mereka tiba di kota Liu. Saat memasuki kota, banyak pasang mata menatap mereka, terutama Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Beberapa preman yang tidak bisa menahan diri, menghadang jalan mereka, namun akhirnya mereka dibekukan oleh Qin Ziyun. Hal itu menjadi peringatan untuk orang-orang agar tidak mengganggu mereka. 55 Sedikit pertengkaran. Xiang Xin memasuki aula obat bersama Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu. Selamat datang Tuan Muda Xiang. Xiang Xin langsung disambut oleh Huang Yu yang tidak memanggilnya adik kecil lagi. Seperti biasa Huang Yu memasang senyum manis yang terkesan menggoda. Ia sudah memutuskan untuk mengincar Xiang Xin dan berusaha membawanya untuk menjadi anggota Sekte Pil Dewa. Jika ia berhasil maka ia pasti akan mendapatkan penghargaan besar dari Sekte. Xiang Xin tidak terkejut sama sekali karena Huang Yu seperti sudah mengetahui kedatangannya hingga ia yang datang langsung untuk menyambutnya. Xiang Xin menduga kalau Huang Yu telah menaruh pengawas di pintu gerbang kota Liu hingga saat ia datang, pengawas itu bisa langsung melaporkan padanya. Pandangan Huang Yu terarah pada dua gadis di samping kiri dan kanan Xiang Xin. Secara bersamaan, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu juga menatap Huang Yu. Seketika insting wanita mereka aktif dan merasakan bahaya yang mengancam. Mereka saling menatap dengan sangat tajam seolah musuh yang baru saja bertemu. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu langsung memeluk lengan Xiang Xin kemudian tersenyum penuh kemenangan. Mereka seolah mengatakan kalau Xiang Xin adalah milik kami, kau sebaiknya menjauh. Huang Yu seketika merasa seolah mendapatkan satu serangan kuat. Namun ia masih bersikap tenang. Xiang Xin sendiri menaikkan alisnya melihat aksi kedua muridnya dan hanya membiarkannya. Lagi pula lengannya terasa cukup nyaman untuk dipeluk, jadi ia hanya menikmatinya saja, sama sekali tidak merasa risih. Nona Huang, aku datang untuk meramu eliksir tingkat 9 sesuai janji, Xiang Xin langsung mengatakan tujuannya. Oh tentu saja, semua bahan herbal sudah disiapkan, mari ikuti aku. Huang Yu membawa Xiang Xin menuju sebuah ruangan dengan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang masih memeluk lengannya.
Huang Yu melirik ke arah dua bersaudari di mana keduanya juga menatap Huang Yu dengan senyum mengejek. Sialan. Huang Yu hanya bisa berteriak kesal dalam hati, namun itu tidak memudarkan senyumannya. Tuan Muda Siang, ngomong-ngomong siapa kedua gadis ini? Mereka adalah muridku, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu, Xiang Xin menjawab singkat. Muridkah? Huang Yu bergumam, ia justru tidak berpikir kalau kedua gadis itu adalah murid Xiang Xin dalam situasi ini. Mereka lebih terlihat seperti kekasihnya. Memikirkan itu membuat Huang Yu merasa kesal. Cih, jangan harap aku akan kalah begitu saja. Huang Yu memperkuat tekadnya. Apakah di sini masih ada senior Xiao dan senior Fuao? Mereka sebenarnya sudah menunggu selama beberapa hari ini, tapi kau tidak datang jadinya guruku dan ketua sekte kembali karena mereka harus mengurus beberapa hal di sana. Beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di sebuah ruangan di mana Xiang Xin bisa meramu eliksir. Xiao Yun, Xiao Yu, kalian bisa pergi jalan-jalan setelah ini. Guru mungkin akan memerlukan waktu lama untuk meramu eliksir tingkat 9. Meramu eliksir tingkat 9 tidaklah mudah, Xiang Xin memerlukan ketenangan dan konsentrasi yang ekstra. Tidak bisakah kami menemani guru di sini? Benar, kami tidak akan mengganggu guru. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tidak ingin berpisah dengan Xiang Xin meskipun sejenak. Guru memerlukan ketenangan, jadi tidak boleh ada yang berada di ruangan ini. Xiang Xin mengelus kepala kedua muridnya, jangan membantah dan turuti apa kata-kata guru. Baiklah, keduanya pun langsung menurut kemudian melepaskan lengan Xiang Xin. Tuan Muda Siang, semua bahan herbal ada di dalam cincin dimensi ini. Huang Yu menyerahkan sebuah cincin dimensi. Kalau begitu kalian bertiga bisa keluar sekarang, jangan ada yang masuk sebelum aku keluar dari ruangan ini. Tentu saja Tuan Muda Siang. Huang Yu menunduk hormat kemudian tersenyum menggoda sambil mengedipkan sebelah mata. Semoga berhasil Tuan Muda Siang. Jika kau membutuhkan pelayanan khusus dariku lagi maka jangan sungkan untuk katakan. Sejak kapan kau memberiku layanan khusus hingga kau mengatakan lagi? Xiang Xin hanya bergumam dalam hati, memilih untuk mengabaikannya dan duduk bersila di tengah-tengah ruangan. Sementara itu ketiga gadis itu sekarang sedang saling menatap dengan tajam sambil berjalan keluar dari ruangan. Huang Yu tersenyum mengejek sementara Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu memasang wajah kesal. Apa maksud rubah betina ini tadi? Pelayanan khusus lagi. Maksudnya dia pernah memberikan pelayanan khusus pada guru. Kedua bersaudari itu benar-benar tidak tenang memikirkan hal tersebut. Saat mereka bertiga sudah melangkah keluar dan menutup pintu, mereka bertiga langsung saling menatap penuh permusuhan. Rubah betina, apa maksudmu tadi? Qin Ziyun menyipitkan matanya. Maksud apa yang dimaksud kedua adik kecil ini? Kakak ini tidak paham dengan pertanyaan seperti itu. Huang Yu masih tersenyum. Kalau bilang tadi, pelayanan khusus. Apa maksudnya itu? Qin Qiaoyu terbata-bata dengan wajah sedikit merah. Oh yang itu? Huang Yu menyilangkan lengan di bawah dada kemudian sedikit mengangkatnya dengan senyum penuh makna. Menurut adik kecil sendiri pelayanan apa? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tertegun, pikiran mereka melayang entah kemana. Kedua adik kecil tidak perlu khawatir, Tuan Muda Siang adalah pria yang bertanggung jawab,
Jadi mungkin kedepannya kalian akan memanggilku Bibi Guru. Entah kenapa Huang Yu jadi bersemangat untuk menggoda kedua gadis ini. Jangan mengada-ada. Guru kami tidak mungkin mau dengan rubah betina sepertimu. Kami tidak akan merestui hubunganmu dengan guru kami. Cekcok mulut yang terjadi antara mereka bertiga pun semakin panas hingga membuat keributan di sana. Tiba-tiba aura yang sangat kuat menekan mereka hingga mereka bertiga langsung diam begitu saja. Kalau kalian ingin bertengkar maka pergi jauh-jauh sana. Jika kalian masih saja berada di depan pintu maka akan kutendang kalian bertiga. Suara Siang Sin terdengar seperti berada tepat di samping telinga mereka meskipun Siang Sin masih berada di dalam. Wajah mereka bertiga jadi pucat, mereka tahu Siang Sin tidak main-main dari suaranya yang terdengar berat. Ketiganya akhirnya bergegas pergi meninggalkan bangunan tempat Siang Sin meramu eliksir. Saat mereka sudah cukup jauh, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sekali lagi memberikan tatapan tajam sebelum mereka pergi meninggalkan aula obat dengan ekspresi kesal. Jika saja bukan karena mereka sudah bisa mengendalikan energi mereka dan lingkaran sihir yang masih terpasang di tubuh mereka untuk menahan aura, seluruh aula obat pasti sudah membeku total karena mereka berdua kesal. Untung saja sebelumnya Siang Sin memutuskan mengajari kedua muridnya cara mengendalikan energi, jika tidak maka ia pasti sudah kerepotan sekarang. Huang Yu sendiri hanya menatap terhibur pada Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang berjalan pergi. Cah. 56 Gong Sunmu. Siang Sin menghela nafas, menghilangkan rasa kesalnya pada tiga gadis yang tadi membuat keributan di depan pintu ruangan. Siang Sin mengeluarkan semua herbal yang berjumlah puluhan. Semua bahan herbal utama adalah herbal tingkat 9 yang langka berjumlah tidak lebih dari 10, sedangkan sisanya adalah bahan pelengkap yang merupakan herbal tingkat 8 sampai tingkat 4. Pemahamanku pada elemen cahaya sudah meningkat, aku sekarang juga bisa melakukan penggabungan elemen. Seharusnya tidak akan sesulit dulu untuk meramu eliksir tingkat 9, Siang Sin membuat lingkaran sihir air di tangan kanannya dan lingkaran sihir cahaya di tangan kirinya. Ia mendekatkan kedua lingkaran sihir itu, mencoba menggabungkan keduanya. Energi kedua lingkaran sihir mulai terjalin saat keduanya berjarak beberapa sentimeter dan terus semakin didekatkan. Siang Sin berkonsentrasi penuh menyatukan kedua lingkaran sihir. Ia tidak boleh melakukan kesalahan karena elemen cahaya meskipun terkesan tenang biasanya elemen cahaya bisa bersifat liar jika saja kendalinya kurang. Usaha Siang Sin akhirnya membuahkan hasil. Dalam waktu belasan menit, ia berhasil menggabungkan kedua lingkaran sihir, membuat lingkaran sihir biru dengan pinggirannya bercahaya emas. Menggabungkan elemen air dan elemen cahaya menghasilkan elemen baru, aku namai air suci. Dengan air suci seharusnya akan lebih mudah dalam meramu eliksir dan membuat kemurnian eliksir meningkat. Siang Sin tersenyum puas. Siang Sin menaruh lingkaran sihir air suci di lantai, sesaat kemudian lingkaran sihir itu membesar hingga memenuhi seluruh lantai ruangan. Siang Sin tidak hanya memasang lingkaran sihir air suci di lantai namun juga di keempat sisi tembok dan langit-langit ruangan. Baiklah akan aku mulai. Siang Sin berdiri, seketika bulir-bulir air bercahaya emas keluar melalui lingkaran sihir.
Bulir-bulir air itu menyatu dengan bulir air di sekitarnya hingga membuat bola air sebesar tubuh pria dewasa dengan jumlah puluhan bola air. Semua bahan herbal melayang, kemudian masing-masing satu herbal masuk ke dalam satu bola air suci. Xiang Xin menyatukan kedua tangannya dengan mata terpejam untuk meningkatkan konsentrasi. Kemudian air suci mulai meresap ke dalam herbal, mengeluarkan esensinya. Dalam proses ini, Xiang Xin perlu ekstra hati-hati karena herbal tingkat 9 memiliki energi yang sangat kuat. Jika ia membuat energi herbal itu melakukan perlawanan, maka itu bisa berakibat buruk nantinya. Konsentrasinya bisa pecah dan proses penyaringan herbal lainnya berpotensi untuk gagal. Selain proses penyaringan yang sulit, karena energi di dalam herbal sangat besar, pastinya akan memerlukan waktu lama untuk mengeluarkan semua esensinya. Tetua pertama Sekte Formasi Surga yang bernama Si Jing baru tiba di Sekte Formasi Dewa. Token teleportasi yang ia aktifkan sebelumnya tidak langsung mengirimnya ke Sekte Formasi Dewa, melainkan hanya berteleportasi ke jarak ribuan kilometer secara acak. Token teleportasi itu memang fungsinya hanya untuk melarikan diri jika saja dalam situasi mendesak. Si Jing kembali ke Sekte Formasi Dewa untuk melaporkan apa yang terjadi pada sektenya. Sial! Awas saja kau bocah. Ketika aku melaporkan perbuatanmu pada para tetua, hidupmu tidak akan pernah tenang karena menjadi buronan Sekte Formasi Dewa. Si Jing mengumpat kesal dalam hatinya sambil terus berjalan menuju aula utama sekte. Saat memasuki aula utama, Si Jing melihat ketua Sekte Formasi Surga yang duduk di kursi kebesarannya. Sebuah karpet merah membentang dari pintu sampai bawah tangga lantai tempat kursi ketua sekte. Di bagian kiri dan kanan karpet merah masing-masing memiliki 6 kursi yang mana itu merupakan kursi para tetua utama, namun hanya 5 kursi saja yang terisi. Para tetua lainnya berhalangan hadir karena ada urusan masing-masing. Salam ketua sekte. Para tetua yang terhormat, Si Jing menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Si Jing, kami sudah mendengar tentang kehancuran Sekte Formasi Surga. Katakan apa yang sebenarnya terjadi dan kelompok mana yang melakukannya. Ketua Sekte Formasi Dewa bernama Gong Sun Mu bertanya. Kehancuran Sekte Formasi Surga sudah menyebar luas dengan sangat cepat. Namun siapa yang telah melakukan itu masih tidak ada informasi yang jelas. Tidak ada yang tahu siapa orang yang berani menghancurkan Sekte Formasi Surga karena itu sama saja dengan menyinggung Sekte Formasi Dewa. Bahkan sekte-sekte penguasa lainnya harus berpikir 2 kali untuk menyinggung Sekte Formasi Dewa meskipun kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat. Itu karena sekte-sekte lainnya memiliki banyak ketergantungan pada para ahli formasi Sekte Formasi Dewa. Semua sekte raksasa memiliki susunan formasi pertahanan serta susunan formasi pengumpul roh untuk berkultivasi. Itu semua dibuat oleh Sekte Formasi Dewa. Semua senjata yang mereka gunakan juga memiliki ukiran formasi yang dibuat oleh sekte tersebut. Jika mereka menyinggung Sekte Formasi Dewa maka akan banyak dampak yang mereka terima. Salah satunya adalah sekte senjata ilahi tidak akan mengirim persenjataan untuk sekte mereka karena sekte itu memiliki hubungan dekat dengan Sekte Formasi Dewa. Jadi dalam masalah ini, tidak ada yang bisa menduga-duga siapa kelompok yang berani menghancurkan Sekte Formasi Surga. Ketua Sekte,
Sebenarnya yang menghancurkan sekte formasi surga bukanlah sebuah sekte atau kelompok tertentu. Yang menghancurkan sekte kami adalah seorang pemuda. Apa? Hanya seorang pemuda? Dari mana asal pemuda itu? Gongsunmu mengerutkan keningnya, begitu juga dengan para tetua lainnya. Saya juga tidak tahu jelas dari mana asal pemuda itu, tapi dia mengatakan kalau dia adalah kultivator independen. Dia mengatakan sangat muak melihat sekte formasi dewa, jadi ia menghancurkan sekte formasi surga sebagai permulaan atas kehancuran sekte formasi dewa di masa depan nanti. Si Jing mengubah total kejadian yang sebenarnya. Si Jing sebenarnya tahu apa yang terjadi dan penyebab Xiang Xin datang menyerang sekte formasi surga. Namun tentu saja ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya karena nanti malah dia yang disalahkan. Cara agar dia bisa aman adalah dengan membuat kebohongan. Karena tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya selain dirinya, maka sudah pasti kebohongannya akan aman terjaga. Saat Si Jing menuntaskan kalimatnya, Gongsunmu dan para tetua langsung meledakkan energi spiritual mereka dengan ekspresi marah. Si Jing seketika berlutut karena tekanan kuat yang ia rasakan. Energi spiritual yang sangat kuat. Inikah kekuatan ahli formasi tingkat 9? Benar-benar sangat berbeda jauh dengan ahli formasi tingkat 8. Si Jing bergumam, berusaha menahan tekanan kuat dari Gongsunmu dan para tetua. Si Jing, katakan bagaimana wajah pemuda itu. Dia benar-benar berani melawan sekte formasi dewa, maka dia harus dimusnahkan. Gongsunmu bertanya dengan suara berat. Si Jing mengeluarkan sebuah kertas formasi lalu menempelkan di keningnya. Si Jing terlihat menahan kesakitan saat kertas formasi itu bercahaya. Sesaat kemudian Si Jing melepaskan kertas formasi itu kemudian melemparnya ke depan. Seketika kertas formasi mengeluarkan proyeksi Xiang Xin yang ia lihat saat pemuda itu mengamuk di sekte formasi surga. Jadi bocah ini, kemungkinan dia berada di tingkat martial lord tahap akhir. Gongsunmu sedikit menganalisa kekuatan Xiang Xin, karena wajahnya sudah diketahui, keluarkan poster buronan. Siapa saja yang bisa membawa kepalanya, akan mendapatkan hadiah 100 juta kristal Ki kelas rendah dan 1000 kristal Ki kelas menengah. 57 Informasi lelang. Meskipun pemahaman Xiang Xin pada elemen cahaya dan air sudah meningkat, ia masih memerlukan 1 minggu penuh untuk meramu eliksir tingkat 9. Xiang Xin membuka matanya, di hadapannya saat ini ada bola air bercahaya keemasan dengan gumpalan cairan warna biru cerah di dalamnya. Xiang Xin mengeluarkan gumpalan cairan di dalam bola air kemudian memasukkan ke dalam botol kecil. Bola air perlahan menghilang bersama semua lingkaran sihir di keenam sisi ruangan. Akhirnya eliksir tingkat 9 selesai, Xiang Xin menghembuskan nafas lega. Seperti biasa, meramu eliksir tingkat 9 sangat melelahkan. Xiang Xin terlebih dahulu memulihkan energi Ki selama beberapa jam dengan meminum eliksir, barulah ia berjalan keluar ruangan. Saat Xiang Xin membuka pintu, ia melihat seorang pria tua duduk bermeditasi dengan mata terpejam di depan pintu. Ia mengenal pria tua itu sebagai Lao San, manajer aula obat cabang kota Liu ini. Selamat pagi senior Lao San, sepertinya aku telah merepotkanmu menjagaku selama 1 minggu ini. Lao San langsung terbangun, kemudian berdiri sambil menangkupkan tangannya. Tuan muda Xiang, sebenarnya ini sudah malam bukan pagi.
Oh ya kah? Aku kurang memperhatikannya. Siang Sin hanya mengangguk ringan. Haha, Tuan Muda Siang, melihatmu yang sangat segar, sepertinya kau berhasil meramu eliksir tingkat 9. Lao Shan sekarang lebih hormat pada Siang Sin. Ya begitulah, Siang Sin mengeluarkan botol eliksir tingkat 9 yang baru ia buat, memperlihatkannya pada Lao Shan. Aku sudah melakukan tugasku, sekarang tinggal mengambil bayaranku. Tentu saja Tuan Muda Siang, mari ikuti dulu. Lao Shan pun menuntun Siang Sin meninggalkan tempat itu. Siang Sin dibawa ke sebuah ruangan yang sangat nyaman dan segar di mana ia langsung dipersilakan untuk duduk. Silakan Tuan Muda Siang bisa memeriksanya sendiri. Lao Shan mengeluarkan 5 kotak giok di atas meja. Siang Sin memeriksa isi salah satu kotak giok dan benar itu adalah pil tingkat 9. Senior Lao Shan, bisa jelaskan manfaat masing-masing pil ini? Lao Shan tidak banyak tanya dan menjelaskan semua manfaat dan kegunaan kelima pil tingkat 9 tersebut dengan detail dan terperinci. Jika Tuan Muda Siang merasa pil itu tidak sesuai, Tuan Muda Siang bisa menggantinya dengan yang lain. Tidak, ini sudah sesuai dengan yang aku harapkan. Siang Sin memasukkan semua kotak giok itu ke dalam cincin dimensinya lalu memberi Lao Shan eliksir tingkat 9 yang baru selesai ia buat. Senang berbisnis dengan Sekte Pil Dewa. Sama-sama Tuan Muda Siang. Oh ya Senior Lao Shan, apakah tidak ada cara besar yang akan terjadi dalam waktu dekat ini? Acara besar. Lao Shan berpikir sejenak sebelum mengingat sesuatu. Sebenarnya memang akan ada acara besar, tapi tidak dalam waktu dekat, tapi acara besar itu akan dilaksanakan 2 tahun nanti. Itu adalah acara lekang akbar yang diselenggarakan Sekte Pil Dewa setiap 10 tahun sekali. Jadi akan ada lelang akbar ya, tapi untuk 2 tahun mendatang. Siang Sin bergumam kecil sebelum mengatakan, kalau begitu aku juga ingin melelang beberapa barang, apakah boleh? Tentu saja boleh Tuan Muda Siang. Lao Shan jadi sangat bersemangat karena berpikir barang yang akan dilelang Siang Sin pastinya barang yang bernilai tinggi. Memangnya barang apa yang ingin Tuan Muda Siang lelang? Aku ingin melelang beberapa eliksir tingkat 8. Siang Sin memperkirakan jika ia melelang eliksir, pasti semua sekte besar akan berebut untuk mendapatkan eliksir tersebut. Dengan manfaat bisa menaikkan 1 tahap kultivasi di tingkat Martial Lord, siapa yang tidak menginginkannya? Tuan Muda Siang, kau masih memiliki eliksir tingkat 8. Lao Shan bertanya dengan ekspresi serius. Aku masih memiliki cukup banyak, Siang Sin menjawab santai. Kalau begitu jangan dilelang Tuan Muda Siang. Jual saja pada kami, Sekte Pil Dewa akan memberikan harga mahal untukmu. Lao Shan tentu menginginkan eliksir itu untuk Sekte Pil Dewa. Jika Siang Sin melelangnya maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya karena mereka adalah tuan rumah dalam pelelangan nanti. Jadi daripada membuat harta itu didapatkan oleh sekte lain, Lao Shan harus berusaha mendapatkannya untuk Sekte Pil Dewa. Tidak, aku tidak ingin menjualnya tapi ingin melelangnya. Siang Sin langka menolak tawaran Lao Shan. Menurut Siang Sin, melalin eliksir tingkat 8 akan memberinya lebih banyak keuntungan. Dalam lelang akbar nanti ia juga memerlukan uang jika saja ada barang menarik yang ia inginkan. Meskipun Lao Shan mengatakan akan membeli eliksirnya dengan harga mahal, namun dalam pelelangan, harga suatu barang bisa melewati batas wajar.
Dan Siang Sin yakin eliksir yang ia lelang harganya bisa melewati batas wajar. Coba pikirkan lagi. Keputusanku sudah bulat. Siang Sin tidak membiarkan Lao Shan menuntaskan kalimatnya. Baiklah, jika itu memang keputusan Tuan Muda Siang. Lao Shan pun menghela nafas kecewa. Aku akan menyerahkan eliksir tingkat 8 itu nanti saja beberapa waktu sebelum acara lelang dimulai. Selain itu, aku sebenarnya juga ingin membeli banyak herbal. Aku ingin semua herbal dari tingkat 5 sampai. Seharusnya di sini ada herbal tingkat 8 kan? Lao Shan terdiam sejenak sebelum mengatakan, Tuan Muda Siang, Anda yakin dengan itu? Herbal di aula obat ini sangat banyak, keseluruhannya mungkin akan seharga jutaan kristal Ki kelas rendah. Tidak masalah. Siang Sin mengeluarkan token emas ungu, siapkan semua herbal dari tingkat 5 sampai tingkat 8, seharusnya dengan token ini, aku mendapatkan diskon 20% kan? Baiklah, Lao Shan memanggil beberapa pelayan dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan semua herbal yang Siang Sin minta. Karena herbal yang Tuan Muda Siang inginkan sangat banyak, jadi mungkin akan memerlukan waktu cukup lama untuk menyiapkannya. Aku masih cukup senggang untuk menunggu. Ngomong-ngomong, berapa harganya? Harganya 5 juta kristal Ki kelas rendah, karena menggunakan token emas ungu, diskon 20% jadi Tuan Muda Siang hanya perlu membayar 4 juta saja. Oh, ternyata tidak semahal yang aku pikirkan. Itu karena tidak banyak herbal tingkat 8 di sini. Jika herbal tingkat 8 ada banyak, mungkin harganya bisa mencapai 10 juta kristal Ki kelas rendah. Siang Sin dan Lao Shan pun melakukan pembicaraan ringan. Ngomong-ngomong senior Lao Shan, apa kau melihat dua muridku? Siang Sin tidak bisa merasakan keberadaan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu di aula obat ini. Maksud Tuan Muda Siang adalah dua gadis kembar ini. Mungkin saja mereka berada di reruntuhan keluarga Liu, mungkin mereka sedang mencari harta di sana. Siang Sin menaikkan alisnya. Ternyata meskipun Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu membenci keluarga Liu, tetap saja itu adalah tempat dia dilahirkan dulu. Mereka sepertinya sedang berkabung di sana. Kalau begitu aku akan pergi mencari kedua muridku terlebih dahulu. Episode sebelumnya. 56 Gong Sun Mu. Episode berikutnya. 58 Pergi ke Hutan Monster. 58 Pergi ke Hutan Monster. Siang Sin terbang menuju reruntuhan kediaman keluarga Liu. Setibanya di sana, ia langsung melihat kedua muridnya berada di suatu tempat, berdiri di atas puing-puing bangunan di pinggiran kediaman. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu berdiri di depan sebuah gundukan tanah yang sepertinya adalah makam seseorang. Siang Sin tidak ingin terlalu mengungkit masa lalu kedua muridnya yang kelam, jadi ia tidak pernah bertanya mengenai masa lalu mereka. Siang Sin tidak ingin memunculkan rasa trauma lagi pada keduanya. Makam siapa itu? Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menoleh ke sumber suara, mereka segera memberi hormat saat melihat itu adalah Siang Sin. Guru. Ini adalah makam ibu kami. Jika kalian sudah selesai berkabung, cari aku di aula obat. Setelah itu kita akan langsung pergi. Kami sudah semalaman berada di sini, jadi kami akan langsung mengikuti guru. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tidak pernah melihat wajah ibu mereka seperti apa.
Namun dari yang diceritakan Liu Yunhai, ibu mereka adalah wanita kuat yang sangat baik hati. Oh, kalau begitu kita kembali dulu ke aula obat, masih ada beberapa hal yang perlu guru urus. Baik guru. Setelah itu mereka bertiga terbang kembali ke aula obat. Guru, apa pendapatmu tentang si Huang Yu itu? Qin Ziyun memberanikan diri untuk bertanya. Ia dan adiknya ingin sekali mengetahui hubungan Xiang Xin dengan Huang Yu. Nona Huang, dia wanita yang baik meskipun memiliki temperamen suka menggoda. Lalu apakah guru tergoda dengannya? Qin Qiaoyu dengan cepat bertanya. Guru adalah pria normal, menurut kalian. Xiang Xin tidak menjawab namun menyerahkan jawaban pada pendapat mereka sendiri. Sebagai pria normal, tentu saja Xiang Xin tertarik dengan wanita menggoda seperti Huang Yu. Hanya saja ia bisa mengendalikan nafsunya agar tidak menjadi tindakan yang melewati batas. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu terdiam. Ia sekarang mulai berpikir apa yang dikatakan Huang Yu adalah benar. Jadi, si Huang Yu itu benar-benar akan menjadi bibi guru kami. Hah? Xiang Xin langsung menoleh ke arah Qin Ziyun. Siapa yang bilang Nona Huang akan menjadi bibi guru kalian? Si Huang Yu itu sendiri yang bilang. Guru, jika kau adalah pria guru memang harus bertanggung jawab. Meskipun Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sulit menerima, namun ia tidak ingin gurunya menjadi seorang bajingan yang meninggalkan wanita setelah bosan. Tanggung jawab. Apa sebenarnya maksud kalian? Xiang Xin semakin tidak paham. Bukankah guru pernah dengan si Huang Yu itu? Meskipun perkataan Qin Qiaoyu kurang jelas, namun Xiang Xin sudah menangkap poin utamanya yang membuatnya tersenyum kecut. Guru memang pria normal yang pasti akan tergoda oleh wanita cantik, tapi bukan berarti guru akan memaksakan kehendak nafsu dan melakukannya dengan semua wanita cantik. Jika guru adalah pria bajingan seperti itu maka kalian sudah tidak mungkin akan aman. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu diam, mencoba mencerna perkataan Xiang Xin. Mereka seketika tersenyum setelah memahami maksud guru mereka. Xiang Xin tidak pernah melakukannya dengan Huang Yu, artinya wanita itu tidak akan menjadi bibi guru mereka. Xiang Xin juga secara tidak langsung mengatakan jika ia tergoda dengan kecantikan mereka berdua. Itu membuat mereka tersenyum senang, mereka ternyata masih memiliki kesempatan. Kita sudah sampai. Sebelum keduanya mengatakan sesuatu, mereka ternyata sudah tiba di depan gerbang aula obat. Mereka langsung berjalan memasuki aula obat dan disambut oleh pelayan muda. Xiang Xin dan kedua muridnya pun dibawa ke ruangan khusus untuk bertemu dengan Lao San dan Huang Yu. Tuan Muda Xiang, ini adalah semua herbal yang kau pesan. Huang Yu memberikan sebuah cincin dimensi pada Xiang Xin. 4 juta kristal ki kelas rendah, Xiang Xin memberikan cincin dimensi berisi kristal ki. Senior Lao San, apakah di sini ada peta benua Chenwu? Di sini memang ada peta benua Chenwu, tapi hanya mencantumkan wilayah-wilayah besar seperti 7 sekte besar dan kekaisaran-kekaisaran, tidak lengkap mencantumkan tempat apa saja yang ada di wilayah besar itu. Tidak masalah. Huang Yu, ambilkan peta benua Chenwu. Baik. Huang Yu tidak banyak berkomentar dan langsung mematuhi perintah Lao San. Tidak berselang lama, Huang Yu kembali lagi dengan gulungan kertas kulit sepanjang 1,5 meter.
Dari sana Xiang Xin sudah bisa membayangkan seberapa besar benua Chenwu ini. Ini Tuan Muda Xiang, Huang Yu memberikan senyum menggoda, mengabaikan tatapan tajam Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang terarah padanya. Berapa harganya? Tidak perlu pikirkan soal harga, Tuan Muda Xiang. Kau bisa mengambilnya dengan gratis, ucap Huang Yu. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Xiang Xin tentu tidak menolak barang gratis. Aku sudah tidak ada urusan lagi di aula obat, jadi kami akan langsung pergi. Xiang Xin ingin mempelajari susunan formasi dan alkimia secepatnya. Selain itu ia juga harus melatih kedua muridnya. Xiang Xin yakin meskipun kekuatan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu lebih besar dari kultivator di tingkatan yang sama, namun kemampuan bertarung mereka masihlah rendah. Mungkin mereka berdua bisa dikalahkan oleh seorang kultivator tingkat martial lord tahap awal saja. Akan langsung pergi. Bagaimana jika Tuan Muda Xiang bermalam saja di sini untuk 1 hari? Huang Yu memperlihatkan tatapan dan senyum yang penuh dengan makna. Kami memiliki banyak urusan di luar, tidak ada waktu untuk bersantai-santai di aula obat. Sebelum Xiang Xin menjawab, Qin Ziyun terlebih dahulu berkata dengan tegas. Maaf Nona Huang, tapi seperti yang muridku katakan, kami masih memiliki urusan yang harus dilakukan. Xiang Xin berdiri sambil menangkupkan tangannya. Qin Ziyun langsung tersenyum penuh kemenangan karena Xiang Xin secara tidak langsung membelanya. Huang Yu dan Lao Shan pun tidak bisa menahan Xiang Xin lagi. Mereka juga mengucapkan salam perpisahan dan Xiang Xin pergi bersama kedua muridnya. Xiang Xin terbang ke utara kota Liu hingga mereka berjarak belasan kilometer dari kota. Xiang Xin berhenti kemudian mengeluarkan peta. Xiang Xin langsung melihat letak dari 7 kekuatan besar benua Chenwu karena ketujuh sekte itu memiliki wilayah yang luas dan namanya ditulis dengan tinta yang tebal. Selain 7 sekte besar, ada ratusan kekaisaran. Mulai dari kecil sampai besar tertulis jelas di sana. Kita akan pergi kemana guru? Xiang Xin tidak langsung menjawab. Ia masih melihat setiap wilayah di dalam peta hingga ia melihat satu wilayah besar yang luasnya beberapa kali lebih besar kekaisaran terbesar di benua Chenwu. Itu adalah sebuah hutan yang bernama hutan monster. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai hutan tersebut tapi dari namanya, Xiang Xin sudah bisa menyimpulkan tempat apa itu. Kita akan pergi ke hutan monster. Tuh kan hampir 1 bulan untuk Xiang Xin, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu tiba di hutan monster. Tidak banyak hal yang terjadi selama perjalanan mereka. Untuk sementara ini, Xiang Xin tidak memberikan eliksir pada kedua muridnya. Ia hanya memberikan pil untuk memulihkan energi Qi saja karena memang tidak ada masalah lain selain energi Qi yang berkurang karena terbang jauh dengan kecepatan tinggi. Xiang Xin tidak memberikan eliksir bukan tanpa alasan. Jika ia memberi Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu eliksir untuk memulihkan energi Qi saja maka itu akan sangat sia-sia. Manfaat eliksir akan berlipat ganda untuk kultivator yang baru pertama kali meminumnya. Jadi Xiang Xin ingin memberi kedua muridnya eliksir untuk nanti saat akan menerobos ke tingkat di atas Martial Lord. Selain itu akan bermasalah jika Xiang Xin memberikan mereka eliksir tingkat tinggi sekarang. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu masih belum bisa mengendalikan energi secara maksimal. Jika mereka melakukan kesalahan saat berlatih pengendalian energi saja mereka bisa membuat satu wilayah luas membeku.
Jika kultivasi mereka meningkat drastis saat belum bisa mengendalikan energi, maka akan semakin menyusahkan nanti untuk melatih mereka mengendalikan energi. Bisa-bisa ia yang akan membeku nanti jika Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu melakukan kesalahan. Inikah hutan monster? Udaranya terkesan berbeda. Xiang Xin melayang di pinggiran hutan monster, melihat hamparan hutan yang sangat luas. Xiang Xin sudah mendapat beberapa informasi mengenai hutan monster saat dalam perjalanan. Memang seperti namanya, hutan monster dipenuhi dengan spirit beast. Banyak kultivator dari berbagai keluarga dan sekte memasuki hutan ini, entah untuk berlatih, menjalankan misi ataupun berburu. Ada rumor yang beredar kalau di hutan monster terdapat spirit beast yang sudah melampaui tingkat martial lord. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini benar atau tidak karena masih banyak wilayah hutan monster yang belum terjamah, terutama wilayah intinya yang berada di paling tengah. Ayo kita masuk ke dalam hutan. Latihan awal kalian akan dimulai di hutan ini. Baik guru. Mereka terbang selama beberapa menit sampai Xiang Xin melihat beberapa spirit beast yang hanya berada di tingkat martial spirit ke bawah. Coba kalian serang salah satu spirit beast itu tanpa harus membekukan mereka. Baik, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu langsung menyiapkan serangan mereka. Energi dingin di telapak tangan kanan mereka mulai terpusat membentuk kristal es. Kedua gadis itu pun melemparkan kristal es di tangan mereka. Kristal es melesat cepat, dengan tepat menancap di tubuh dua spirit beast. Namun yang terjadi berikutnya, kristal es itu mengeluarkan energi kuat kemudian membekukan semua area dalam radius ratusan meter. Tentunya sampai membekukan semua spirit beast yang tidak menjadi target. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu hanya nyengir canggung. Mereka sadar masih sangat buruk dalam mengendalikan energi. Ini akan cukup sulit. Semoga saja seluruh hutan monster ini tidak menjadi hutan es karena latihan yang aku berikan pada kedua gadis ini. Xiang Xin menghela nafas kecil. Kalian memang masih sangat payah. Selama 1 bulan ini aku tidak memberikan latihan karena berpikir kemampuan kalian sudah cukup meningkat, tapi ternyata tidak sama sekali. Xiang Xin sebenarnya berpikir perkembangan Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu lumayan bagus. Hanya saja ia tidak ingin membuat kedua muridnya besar kepala dengan kata-kata pujian. Ia ingin sedikit bersikap lebih keras agar Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu pun bisa menjalani kerasnya dunia nanti. Maaf guru, Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu menunduk. Ini pertama kalinya mereka dimarahi Xiang Xin. Mereka masih bersikap seperti anak-anak. Xiang Xin bergumam dalam hati. Ya wajar saja karena sejak mereka masih kecil, mereka dikurung hingga baru bebas sekarang. Aku tidak butuh hanya sekedar kata-kata untuk permohonan maaf. Xiang Xin berkata dengan tegas, aku tidak butuh murid yang pemalas. Jadi jika kalian berdua masih ingin menjadi muridku, kalian harus berusaha lebih keras. Baik guru. Mulai dari saat itu, Xiang Xin melatih Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu dengan sangat keras. Ia bahkan tidak segan untuk memukul mereka jika melakukan kesalahan. Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sudah terbiasa dengan pukulan. Ayah mereka dulu bahkan memukul mereka lebih keras. Mereka pun tidak marah ataupun benci saat Xiang Xin memukul mereka. Namun tekad mereka menjadi lebih kuat. 1 bulan penuh Xiang Xin memberi Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu latihan keras tanpa henti hingga energi ki kedua gadis itu habis.
Keduanya sudah menunjukkan banyak peningkatan, mereka sekarang sudah bisa membunuh spirit beast tanpa membekukan tubuhnya. Masalah pengendalian energi sekarang sudah cukup, setelahnya Xiang Xin akan memberikan latihan pertarungan yang sebenarnya. Untuk saat ini Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu sedang bermeditasi di sebuah goa untuk memulihkan energi Qi mereka yang terkuras habis. Xiang Xin sendiri masuk lebih dalam ke dalam gua, mencari tempat yang lebih tenang. Xiang Xin duduk bersila, membuat bola cahaya untuk menerangi gua yang gelap. Ia pun mengeluarkan sebuah buku dasar ilmu formasi. Melatih murid cukup melelahkan, tapi ini adalah pengalaman baru. Xiang Xin menghembuskan nafas, sekarang waktunya belajar ilmu formasi. Xiang Xin dengan semangat memahami setiap simbol di dalam buku dasar ilmu formasi. Ternyata setiap simbol memiliki arti tertentu dan mengandung hukum di dalamnya. Untuk bagian dasar memiliki konsep yang sama dengan lingkaran sihir, Xiang Xin terus membuka setiap lembaran buku. Setelah beberapa menit, Xiang Xin menutup buku kemudian mengatur nafas sejenak. Baiklah, aku akan mulai membuat simbol formasi dasar. Xiang Xin mengeluarkan kuas, tinta khusus dan kertas kuning. Xiang Xin mulai membuat simbol formasi. Karena menggunakan tinta khusus, Xiang Xin tidak perlu mengalirkan energi spiritualnya. Menggunakan tinta memang hanya untuk orang-orang yang baru belajar susunan formasi. Sementara orang-orang yang sudah terbiasa, bisa menggunakan energi spiritual untuk dialirkan pada kuas dan bisa langsung menggambar simbol di atas kertas formasi. Tidak membutuhkan waktu lama, Xiang Xin sudah bisa membuat simbol formasi pertamanya. Simbol formasi petir, akan aku coba. Xiang Xin mengalirkan sedikit energi Qi. Seketika kertas formasi itu mengeluarkan kilatan petir kemudian berubah menjadi petir sepenuhnya. Lumayan, Xiang Xin merasa cukup puas lalu menghilangkan petir di tangannya. Aku tidak pernah melatih energi spiritual jadi energi spiritualku sangat sedikit. Xiang Xin sudah memahami sedikit mengenai energi spiritual. Singkatnya jika energi Qi adalah energi yang berasal dari tubuh, maka energi spiritual berasal dari jiwa. Xiang Xin tidak pernah melatih jiwa jadi energi spiritualnya tidak banyak. Xiang Xin memiliki pil tingkat 9 yang bisa meningkatkan energi spiritual namun ia tidak memakannya untuk saat ini. Xiang Xin ingin membiasakan diri dengan energi spiritual dulu sebelum meningkatkannya atau ia akan menjadi seperti kedua muridnya yang kesulitan mengendalikan energi. 60 Latihan 2. Xiang Xin membuat beberapa kertas formasi sebelum berjalan keluar dari gua. Xiang Xin mencari tempat yang agak jauh agar tidak mengganggu Qin Ziyun dan Qin Qiaoyu yang sedang memulihkan diri. Xiang Xin mengeluarkan beberapa kertas formasi yang baru ia buat. Semua kertas formasi itu melayang di depan Xiang Xin membentuk segi 5. Xiang Xin pun melakukan segel tangan dan seketika kelima kertas formasi itu mengeluarkan kilatan petir. Kilatan petir di bagian tengah formasi kemudian mengeluarkan lonjakan energi petir yang ditembakkan ke depan. Energi petir itu menghantam batang sebuah pohon hingga tumbang. Masih sangat lemah, ini mungkin hanya bisa membunuh kultivator tingkat martial master. Xiang Xin mengelus dagunya. Ya wajar saja karena ini adalah susunan formasi tingkat 1 saja, masih berada di tingkat paling dasar. Lebih baik aku berlatih lagi.
Meskipun susunan formasi terkesan lebih merepotkan untuk dipelajari, namun menurut Xiang Xin, mempelajari susunan formasi jauh lebih mudah dari lingkaran sihir. Itu karena menggambar simbol formasi itu tidak sulit dan mengaktifkannya pun mudah. Berbeda dengan lingkungan sihir yang memerlukan pemahaman tinggi untuk bisa membentuk energi Qi menjadi lingkaran sihir. Tapi saat lingkaran sihir sudah bisa dilakukan, maka akan lebih mudah digunakan daripada susunan formasi. Xiang Xin mulai menggambar lebih banyak kertas formasi dan melakukan banyak percobaan. Di malam yang gelap itu Xiang Xin menghabiskan waktu berlatih susunan formasi sepanjang malam hingga matahari terbit di ufuk timur. Hanya membuat susunan formasi dari tingkat 1 sampai tingkat 3 saja sudah menghabiskan semua energi spiritualku. Xiang Xin mengatur nafasnya yang sedikit tidak beraturan. Xiang Xin sudah bisa membuat suasana formasi tingkat 3 hanya dalam waktu 1 malam. Para ahli formasi pasti tidak akan ada yang percaya jika Xiang Xin menceritakan pencapaiannya malam ini. Untuk memahami susunan formasi dari tingkat 1 sampai tingkat 3 memerlukan waktu sampai bertahun-tahun dan Xiang Xin hanya 1 malam saja. Jika bukan karena konsep susunan formasi sama dengan lingkaran sihir, maka Xiang Xin tidak akan begitu mudah memahami susunan formasi. Xiang Xin duduk bersila, mulai pemulihan energi spiritual. Selang beberapa menit Xiang Xin merasakan energi spiritualnya mulai pulih. Aku sekarang mengetahui energi spiritual juga bisa digunakan untuk menyerang secara langsung. Xiang Xin membuat sebuah jarum semi-transparan di tangannya lalu melemparkannya hingga menancap di batang sebuah pohon. Hanya saja serangan energi spiritual tidak bisa secara langsung melukai fisik namun akan melukai jiwa. Xiang Xin melihat jarum spiritual itu menancap di pohon namun tidak memberikan goresan apapun pada pohon tersebut. Hanya menancap saja, seolah itu hanya ilusi semata. Untuk membuat energi spiritual berpengaruh pada fisik memerlukan perantara simbol dalam susunan formasi hingga energi spiritual bisa memberikan serangan fisik. Xiang Xin lanjut melakukan pemulihan energi spiritual dengan mengkonsumsi pil. Selang beberapa jam, energi spiritual Xiang Xin sudah pulih sepenuhnya. Baiklah, waktunya melanjutkan latihan. Xiang Xin sudah menjadi master lingkaran sihir yang sangat kuat, lalu kenapa ia repot-repot mempelajari susunan formasi padahal sudah menguasai lingkaran sihir? Itu karena tidak seperti lingkaran sihir yang menggunakan energi Qi, susunan formasi menggunakan energi spiritual, sebuah energi yang berasal dari jiwa seseorang. Jika di suatu saat Xiang Xin kehabisan energi Qi, maka ia masih bisa menggunakan energi spiritual untuk bertarung melawan musuh. Xiang Xin mengeluarkan beberapa kertas formasi yang langsung menempel di tanah. Dengan sekali segel tangan, susunan formasi aktif kemudian tanah di bawah kaki Xiang Xin meninggi, memberikan tolakan kuat hingga ia terlempar jauh ke atas. Xiang Xin kembali mengeluarkan kertas formasi, membuat gelombang angin yang menahannya agar tidak jatuh ke bawah. Xiang Xin murni menggunakan energi spiritual, sama sekali tidak memanfaatkan energi Qi untuk terbang. Ini agar bisa membuatnya lebih terbiasa menggunakan energi spiritual. Xiang Xin terbang melihat-lihat hutan monster. Ia masih berada di pinggiran hutan monster, jadi hanya ada spirit beast kelas rendah di hutan ini. Saat Xiang Xin melihat segerombolan serigala, ia berpikir untuk menjadikan mereka sarana latihannya.
Siang Sin mengubah kertas formasi menjalar kilatan petir lalu melemparkannya. Kilatan petir jatuh di tengah-tengah gerombolan serigala yang sedang istirahat di bawah pepohonan. Para serigala segera bangun lalu melihat ke sumber serangan sambil menggeram dengan tatapan tajam seolah memancarkan kemarahan. Siang Sin mendarat di tengah-tengah gerombolan serigala. 15 serigala angin tingkat martial Grandmaster sampai tingkat martial spirit, Siang Sin bisa merasakan tingkat kekuatan para serigala itu. Kalian bisa saja aku bunuh dengan mudah bahkan hanya menggunakan kekuatan fisik saja, tapi aku tidak akan menyerang dengan energi ki maupun fisik secara langsung. Siang Sin ingin melatih keahlian dan refleksnya dalam menggunakan susunan formasi. Beberapa serigala angin langsung menyerang. Siang Sin melemparkan kertas formasi yang berubah menjadi bola api. Hanya dengan cakarnya, serigala angin itu memusnahkan bola api, bersamaan dengan Siang Sin yang sudah berada di depan serigala itu, menempelkan kertas formasi di kepalanya kemudian melompat menjauh. Siang Sin melakukan segel tangan. Seketika kertas formasi menjadi kilatan petir yang membuat serigala tersebut kejang-kejang dan jatuh pingsan. Siang Sin dengan lincah menghindari semua serangan para serigala sambil memberikan serangan balasan setiap kali menghindar. Para serigala yang menyerang berdasarkan insting saja, tidak menyadari jika di kaki mereka sudah menempel sebuah kertas formasi. Siang Sin mengaktifkan semua kertas formasi itu, membuat gundukan tanah mengekang kaki para serigala. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Siang Sin, ia melemparkan banyak kertas formasi ke masing-masing kepala para serigala. Sangat mudah, Siang Sin melakukan segel tangan, seketika semua serigala tersengat petir sampai kejang-kejang. Siang Sin tidak membunuh para serigala, lagi pula tidak ada gunanya ia membunuh mereka. Ia pun berjalan pergi meninggalkan semua serigala yang dalam kondisi kejang-kejang. Siang Sin hanya berjalan santai melihat-lihat hutan. Di beberapa tempat ia melihat cukup banyak herbal kelas rendah yang tumbuh. Hanya saja itu semua herbal yang hanya berguna untuk mengusir nyamuk dan serangga, sama sekali tidak ada gunanya untuknya. Sampai di sebuah tempat, Siang Sin berhenti sejenak saat ia melihat di balik semak-semak terlihat seperti ada seseorang. Ia pun berjalan hingga ia semakin jelas melihat itu ada punggung orang tua yang sedang duduk di batang pohon roboh di tepi danau. Karena penasaran Siang Sin berjalan semakin mendekat, ia pun melihat pria tua itu sedang memancing. Siapa pria tua ini? Bagaimana dia bisa memancing di hutan monster yang penuh dengan spirit beast? Apakah dia hanya orang tua tersesat yang tidak tahu berada di mana sekarang ini? Episode sebelumnya. 59 latihan. Episode berikutnya. 61 penyimpangan.